Oh, yaudah. Jembatan dulu guys, berjalan baik. Awal beberapa pertanyaan. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Kabar pertama datang dari Inara Rusli yang diperiksa polisi. Artis Inara Rusli diperiksa di Krimopolda Metro Jaya Jakarta pada Kamis 13 Juli 2023 kemarin. Ia tiba didampingi ibunya sekira pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Inara diminta memberikan klarifikasi untuk kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Tenri Anissa. Istri penyanyi Virgon yang tengah dalam proses cerai ini mengenakan hijab dan baju berwarna pink. Inara menuturkan ia hanya bersiap dengan berikhtiar. Adapun kuasa hukumnya Susanti Agustina dan tim telah tiba terlebih dahulu. Begitupun dengan Ibunda Inara yang turut hadir untuk mendampingi sang putri. Diberitakan sebelumnya Inara mengunggah ke Instastory surat perjanjiannya dengan Virgon atas dugaan perselingkuhan yang menyebutkan nama Tenri Ajeng. Inara menyebut Tenri sebagai pihak ketiga dalam hubungan rumah tangganya. Tenri lalu melayangkan somasi ke Inara dan Virgon karena tak terima atas tudingan tersebut. Inara telah meminta maaf namun Tenri merasa belum cukup sehingga ia melaporkannya ke polisi. Bukti yang diserahkan oleh Inara yang sebelumnya saya nggak tahu gitu, jadi dia bawa. Ketika saya baca saya juga kaget gitu mengenai ya. Saya tidak bisa sampaikan di sini karena ini adalah rahasia, ya kan. Nanti biar penyidik nanti yang analisasi. Kalau saya membaca, saya shock banget sih. Shocknya tak pantas lah kata-kata itu. Ya kalau saya sebagai dia, ini anak bisa depresi berat dengan bahasa seperti itu. Dia pasti depresi. Bisa-bisa juga kalau orang yang nggak kuat bisa segini. Gitu. Ya mungkin kalau dibawa ke psikiater ini tingkat depresinya sangat tinggi. Jadi gitu teman-teman. Inara tadi gimana? Inara tadi gimana? Alhamdulillah lancar, pertanyaan dijawab dengan komedi. Hidup ini diketawain aja ya, stres ya. Ya mudah-mudahan dari penyidik bisa proses jawaban yang udah aku berikan dan bukti yang ada dan bisa terungkap. Kabar selanjutnya datang dari Luki Hakim yang diperiksa polisi soal kasus pondok pesantren Al Zaitun. Artis peran Luki Hakim penuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan. Ia akan dimintai keterangan atas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang selaku pimpinan pondok pesantren Al Zaitun. Luki mengatakan bahwa ia dipanggil sebagai saksi dalam dugaan kasus penistaan agama. Soal persiapan, Luki tak mempersiapkan apapun. Ia hanya siap menjawab apapun pertanyaan penyidik soal kejadian tersebut. Luki merasa bahwa namanya ikut terseret dalam kasus tersebut dikarenakan wajahnya ada di video yang beredar. Dalam video dugaan penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang, Luki Hakim berada tepat di sebelahnya. Dilansir dari Tribun News sebelumnya, Luki mengatakan ia mendatangi ponpes tersebut pada 29 Juli 2022 lalu sebagai wakil Bupati Indramayu untuk bersilaturahmi. Saat itu Luki mendengar banyak informasi jika pondok pesantren itu megah dengan proses pendidikan yang baik untuk para santrinya. Di Mabes Polri, seperti itu kira-kira. Apa aja yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini.
kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya. Maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal. Yang pertama, yang kedua saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Begitu datang ke sana, ditemui, diterima dengan baik. Waktu itu yang menerima langsung Pak Panji Gumilang. Ya sudah, keliling-keliling melihat apa yang waktu itu. Kabar selanjutnya adalah pernikahan dari artis Tina Tun yang hanya mengundang 50 orang. Diketahui Tina Tun telah menjalin hubungan asmara selama 8 tahun lamanya, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Tina Tun yang baru saja menikah ternyata hanya mengundang 50 orang saja. Diketahui Tina Tun telah menikah pada 25 Juni lalu dengan seorang pria bernama Daniel. Namun Tina Tun baru mengumumkan kabar bahagia pernikahannya melalui Instagram pribadinya baru-baru ini. Pada Jumat 14 Juli 2023, Tina Tun mengaku ada beberapa rintangan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Ia mengaku rencana awalnya menikah pada tahun 2022 lalu. Namun rencana tersebut harus terhalang oleh pandemi COVID-19. Di sisi lain, nenek Tina Tun saat itu tengah sakit dan sempat berencana untuk menikah di rumah agar sang nenek dapat melihat. Ucapannya, semua doanya, jadi kemarin memang bulan Juni itu aku melangsungkan pernikahan gitu, dan baru kemarin itu mempublish itu ya ke publik gitu, karena memang ya itu yang mungkin aku sudah beberapa sedikit aku ceritakan di Instagram juga, ada beberapa rintangan dan urusan domestiknya nih gitu yang harus diselesaikan terlebih dahulu sampai akhirnya kita publish untuk publik. Apa sih Kak alasannya mungkin sampai akhirnya ini udah bulan Juni ternyata nikahnya, ya. Baru dipublish bulan Juni. Ya. Jadi gini, kemarin itu sebetulnya aku nikah tuh harusnya rencana awal itu adalah di 2022 gitu. Waktu itu kenapa langsung pengen menikah? Awalnya sih sebenarnya udah rencana tuh 2 tahun 3, aku pacaran 5 tahun gitu. Jadi ya tadinya 2 tahun tuh langsung mau nikah. Cuman kan Covid ya. Covid akhirnya 2022 Oma sakit, aku mikir pengen ngeliat biar Oma ngeliat aku menikah. Sampai akhirnya ya udah, tadinya mau nikahnya di rumah aja bersama karena biar Oma bisa lihat. Tapi ternyata takdir berkata lain, Oma memburuk sampai akhirnya meninggal dunia di Desember. Dan itu bikin kita semua shock juga, dan akhirnya buyar tuh kan rencana yang tadinya begini begitu. Tapi akhirnya kita bersepakat untuk ya udah aku mau merit nih gitu. Gimana ya untuk kedepannya? Ternyata memang kalau di tradisi kita gitu ya, yang keluarga aku dan keluarga kebetulan suami juga cukup kental ya tradisinya, itu harus ditunda 3 tahun. Jadi itu 1000 hari gitu. Jadi dari 100 atau 1000 hari. Nah, jadi di situ kan kita juga pusing lagi nih gimana gitu, karena menurut aku kan kalau kepercayaan sebenarnya kan masing-masing, tapi balik lagi kan toleransinya ya harus ketemu di tengah. Nah, jadi kalau 3 tahun aku kelamaan. Masa 8 tahun pacaran terus kan umur kan bertambah terus juga sebagai perempuan. Nah, akhirnya ya udah kita bicarakan lagi, boleh asal tidak yang pesta gitu loh. Akhirnya kabar selanjutnya datang dari Judika, di mana ia hapus semua postingan Instagramnya. Penyanyi Judika belak-belakan soal mendadak pamit dan hapus semua postingan di Instagram.
Judika akhirnya memberikan klarifikasi karena menghapus semua unggahan dan meninggalkan pesan perpisahan lewat Instagram pada Rabu 5 Juli 2023 lalu, di mana Judika hanya menyisakan satu unggahan berupa tulisan terima kasih telah mendukung saya selama ini dengan latar gelap, yang mana akhirnya membuat para fans khawatir dengan keadaan Judika. Baru-baru ini akhirnya Judika pun buka suara. Ia langsung menjelaskan bahwa unggahan itu dibuat sebagai bagian dari promosi tur Asianya. Ia pun menyampaikan bahwa unggahan itu merupakan bagian dari konsep promosi turnya. Ia menyatakan bahwasannya dirinya sempat terkejut dengan postingan itu yang mana diunggah dari tim manajemennya. Sekarang udah normal, jadi tidak ada apa-apa, kayak suara kuda. Jadi sekarang dunia gagal nggak jadi manggung ya? Apa? Gagal nggak manggung lagi. Apa yang ini pasti aku bilang sama teman-teman, apalagi sama fans, nggak mungkin aku bilang gitu aja. Orang yang kenal Judika pasti tahu caranya Judika itu seperti apa. Gitu. Nggak mungkin aku ngilang-ngilang kayak gitu. Aku juga perhatiin semua fans aku. Bang Judika, dulu. Ini terakhir boleh saya tanya ini ya? Oke, Bang Judika, terkait postingan itu kan kemarin publik banyak yang negatif komennya. Ini S3 marketing seorang Judika nama besarnya masih butuh gimmick, ini gimana Bang? Iya, sebenarnya kan kata-katanya nggak ada yang pamit. Terima kasih sama dukung. Aku juga terus terang bukan aku yang bikin caption, bukan mau nyalain siapa-siapa, tapi yang jelas itu tim yang bikin. Tapi pas aku baca itu bukan pamit gitu. Terima kasih buat dukungannya Pak, teman-teman selama ini. Ya udah, terima kasih aja, dan aku akan adain konser gitu loh. Jadi intinya kalau ada teman-teman yang seperti merasa di prank atau gimana gitu, aku maaf, tapi nggak ada niat. Itu cuman tim yang bikin konsep untuk promo. Kabar terakhir datang dari artis Lulu Tobing main film horor untuk pertama kalinya. Artis Lulu Tobing untuk pertama kalinya menjajal sebuah film horor, yakni Guna-Guna Istri Muda. Lulu mengaku bahwa dirinya sempat menolak tawaran tersebut karena ini baru pertama kalinya. Setelah melalui diskusi panjang, akhirnya Lulu Tobing pun menerima tawaran untuk bermain di film tersebut. Meski belum memulai proses syuting, Lulu Tobing bisa merasakan banyak hal baru yang terjadi usai dirinya keluar dari zona nyaman. Salah satu hal yang membuatnya mau menerima tawaran tersebut dikarenakan nantinya film Guna-Guna Istri Muda akan hadir lewat horor elegan. Sekedar informasi, film Guna-Guna Istri Muda diadaptasi dari film dengan judul serupa yang rilis pada tahun 1977 lalu. Film garapan Falcon Picture itu menggait Robby Ertanto dan dibintangi oleh Lulu Tobing, Anjasmara, Carissa Peruset, Happy Salma, Abizar, Elang, El Gibran, dan beberapa aktor lainnya. Itu kan dengan tumbuh kembang kondisi berjalannya waktu gitu ya, karena kita kebetulan dapat cerita yang bagus, ratingnya bagus, dapat lawan main yang bagus juga gitu ya. Jadi ya itu proses yang natural kita buat, bukan karena kita kepengen untuk ada di posisi itu. Kalau saya gitu. Dari dulu Itu tadi sebenarnya udah dijawab loh, profesional aja. Jadi sebelum kerja kita harus tidur cukup, makan yang benar, liquidnya juga cukup, vitaminnya. Jadi begitu ketemu mas-mas ini, kita ada di bioskop, ya seger. Kalau enggak juga ledek kok di rumah, ya kan? Ya berusaha untuk manage stres dengan sebaik mungkin aja. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk nantikan tayangan informatif dan menarik lainnya seputar artis tanah air hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.